Anggi aja. Dok, manggilnya Anggi atau Anggi dok? Anggi aja. Angie or Anggi? Anggi aja. Oke, tadi kan ada Dokter Rajanti ya. Ada juga saya pernah ketemu Dokter Reza. Ternyata Dokter Anggi juga bisa berkomunikasi dengan hewan. Tapi orang yang kata gini, bapak bisa gitu-gitu enggak. Wik, enggak gitu kan. Gue juga bisa bicara sama buaya. Coba. Lah, suaranya buaya gimana? Lagi ngapain, boleh ketemuan nggak? Gitu itu buaya tuh, kita ngobrol. Tapi emang gimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan hewan gitu? Lu juga bisa dong berarti dong? Enggak, coba tanya ke Dokter Lu Anggi. curhat, siapa sih yang minjem duit lu yang nggak balikin? Temen lo. Dok, Sebenarnya caranya semua orang bisa belajar. Kita jadi belajarnya masuk ke alam bawah sadar. Mungkin teman-teman lebih dengar soal telepati. ya Nah, telepati. kita ngobrolnya dengan telepati sebenarnya. Kita menyelaraskan frekuensinya kita dengan hewan yang mau kita ajak bicara. Oke, kan ada yang ngomong ada alfa. Ya, kan kita itu gelombang tuh ada beta, alfa, theta, delta. Pertama kalau gamma kan mungkin terlalu noising ya. Kalau delta, ini kan beta ini, kita dalam kondisi sadar. Alfa itu setengah sadar. Sadar tapi kita bisa masuk ke trans. Nah, di theta itu kita benar-benar trans. Jadi kalau kita misalnya mau belajar Al-Quran, menghafalkan, kita masuk ke theta, jadi lebih meresap ke badan sebenarnya. Iya. Jadi alahnya masuknya ke alam bawah sadar. Tapi nah, ini bahasa yang digunakan tuh kan kalau Panji juga suka ngerasa nggak sih kalau sama binatang tuh kayak ada komunikasi tapi nggak bisa jelasin ke orang kita gini, tuh ini sakit, itu komunikasi. Ya, itu komunikasi. Itu sebenarnya intuisinya kita sebagai seorang animal communicator atau mungkin kayak Mas Panji gitu ya. Atau siapapun yang dekat dengan hewan sama Ivan biasanya akan tahu nih hewannya seperti apa. Ya, gitu lagi ya. sakit, lagi sakit happy, apa. lagi, Itu sebenarnya intuisi kita. Oke. Ingat nggak waktu kita lahir kan nggak bisa ngomong. Iya, Mungkin iya. Raffi kalau misalnya pas babynya yang waktu kecil kan nggak bisa ngomong, tapi kita tahu itu mau ngapain. Dia Oke. teleskop. Nah itu sebenarnya kita manusia juga sebenarnya makhluk nonverbal pada saat sebelum mengenal bahasa. Itu yang dipelajari oleh Itu dokter. yang dipelajarin. Oke, coba kita praktek mungkin dengan beberapa hewan Saya yang di penasaran, Bagi, coba masih musang ini. Dari tadi ini orang tidur mulu nih, ini hewan. sini. Oke. Apa sih yang dia mau? Dok. Dia ini males, Ini- males. Lu ntar kan dapat honor transport. Ini musang bulan, platinum mozaik. Ini tuh dia tuh musang model, aku nganggapnya bisa santai gini. Dan dia tuh kalau ikut kejuaraan selalu juara. Nah, yang saya mau tanyakan, dia tuh kan sudah dewasa, laki-laki dewasa. Kok kayak susah kawin gitu, gimana dok? Coba tanya dok, komunikasi. Coba. Minum ini kurang bergairah. Oke, bentar ya. Coba komunikasi. Gak ada gairahnya dia nih, dok. Ya, lagi komunikasi. Ini hidupnya kayak si Pajar ada nih, kreatif kita nih. Iya. Oke. Gimana Mbak Anggi? Lagi. Oh, ya maaf. Iya. Lagi prosesnya Enggak, gitu emang? udah. Gimana? Enggak apa. Ini sebenarnya pingin merit, tapi dia belum nemu musang yang cocok karena dia bilang gini kalau perempuan-perempuan saya anggapnya manusia nggak apa-apa ya, perempuan-perempuan itu nggak ada yang serp di dia karena dia lebih minta tolong dicariin perempuan betina yang nggak terlalu dominan. Oh Karena iya. terus yang bisa menerima dia apa adanya. Dia ngomong gitu? Dia mengkomunikasikan itu? Ya, yang bisa menerima makanya. dia apa adanya karena benar katakan harus dikasih. Nah, dia ini harus dikasih. Lu jangan. Apa adanya emang kenapa dia? Ya karena ini nggak apa-apa nih ya disebut. Maaf nih dok, saya khawatirin nih musang belok nih. Bisa tuh. Saya khawatir nih. Enggak, dia nggak belok. Oh dia nggak belok? Enggak Dok? belok. Nggak belok tapi Aku dikira dua badut ah. Gimana? Tapi apa dok? Jadi kena. itunya kecil, jadi dia nggak pede. Besar-besar aja Makanya dulu. dia nggak mau cari betina yang Jadi gitu tuh dia nggak suka yang oh jadi yang menerima apa adanya. itunya dia kecil. Jadi minder. Gak usah minder, gak apa-apa. Ikut gua nanti bisa ke Cianjur, bisa ke Sukabumi, tenang. Oh gitu. Nah, kalau gitu kita bisa mengkomunikasikan ke dia, gak usah khawatir. Bisa. Yang penting kecil juga berfungsi, itu bisa. Bu dokter, ini juga pengen konsul. Iya. Tuh.
buat kesehatannya. Ini dia tuh mau konsul tuh lihat. Tapi dia nanti akan datang kok, betinanya nggak tahu nanti ada yang hubungin AA kali habis ini. Amin, amin. Mudah-mudahan ya nemu. Oke. Nah ini kok ular bisa juga? Bisa. Coba ini si bejo nih. Katanya Pak kalau saya mau ngawinin, jangan disembarangin dikawinin. Kalau bisa nyari ular yang hitam putih tapi ada corak kuningnya, yang mirip ini si Tejo. Oh, bibit bebet bobotnya jelas nih anak gue nih. Iya kemarin aku kawinin dok, gak mau. Itu jantan betina? Betina. Ah, ini jantan. Kawinin tuh. Tapi jantannya gini. Enggak, dia nggak mau Kayaknya jodoh deh, ah. nggak mau sembarangan. Iya. Woi kawinnya ada di badan gue juga. Kawin tadi kandang yang ada di sini. Dok, tapi semua hewan itu kan ada, nih kayak reptil, mamalia gitu. Yang paling sulit itu ngobrol dengan jenis hewan apa? Kalau saya yang paling agak sulit itu sebenarnya Mama tiri susah deh. Kalau mamalia bisa mama tiri, wah susah. Berat. Itu Iya, ya baca mama tiri susah ya. Bisa banget. mama apa? Jangan bisa nggak sih. Itu mama. Kau sudah kami kepung. Gue udah kesono. Oke, apa yang paling sulit dok? Sebenarnya saya hampir 99% sih hewan itu biasanya akan bilang ya untuk diajak komunikasi. Oh gitu. Sebenarnya. Tapi harus dibuka dulu, maksudnya keluar nuwun dulu gitu. Ya, Kita tapi ngobrol yuk betul. gitu. Sama kayak kita kenalan sama orang baru, mesti kita salam dulu, kenalin namanya siapa. Jadi jangan ujuk-ujuk, misalnya walaupun kayak kemarin saya udah dikasih ada fotonya atau saya ketemu hewan yang lain langsung saya ajak ngomong, sebenarnya nggak boleh karena ada kode etiknya. Oh gitu. Jadi harus seizin ownernya, kecuali Iya. hewan liar. Kayak semut, kayak saya punya ngobrol sama Nah, ini ada pengalaman menarik. Sambil duduk dok. Jadi ngobrol sama hewan liar pun bisa, bukan hewan peliharaan. Bisa, tapi hewan liar itu harus dikonfirmnya adalah pada saat saya ngobrol sama semut. Karena saya kebetulan pindah rumah, bingung ayamnya di sana ular sih dulu. Di sini aja. Nggak Enggak benar, aman. Si Panji bercandain lagi. Iseng banget ya. Emang. Kayak ketawa juga dia. Jangan nanti bentar lagi dia ketemu jodohnya kok. Punya perempuan. Lagian kasihan bete banget ya. Lebih kecil tapi badannya nanti. Lebih kecil, oke insya Allah. Nah, Jangan ke sana nak. kalau kita ngobrol sama hewan liar bisa juga? Bisa. Jadi hewan liar tuh bisa. Maaf ya, Kalau hewan maaf. liar kan kita tidak perlu confirm ya. Tidak perlu confirm. Confirmnya istilahnya kalau saya sama semut itu jarang ke rumah. Jadi gimana kejadiannya banyak semut di rumah Iya, dokter? saya kebetulan baru pindah, terus semutnya banyak banget yang gede-gede, merah itu loh kan, gigit kan lumayan. Iya, sakit ya. Saya Terus, juga terus, punya terus. piaraan juga, jadi aduh gimana ya caranya? Terus saya nanya tetangga-tetangga, memang rumah sini itu, rumah di sini itu memang banyak semutnya, jadi harus dikasih. Saya malah dikasih sama tetangga obat anti semut. Saya kasih kok nggak mempan ya. Akhirnya saya ambil satu, terus saya ajak ngobrol. Saya bilang kamu baru keluar ya, di depan kan ada taman, mendingan kamu di taman aja. Kayak gitu. Nurut, tapi akhirnya ya tetap ada yang namanya hewan kan tetap aja 1-2 yang ngeyel. Tapi nggak sebanyak sebelumnya. Sebanyak sebelumnya. Dok, saya penasaran nih dok sama kayak gini. Mainnya di sini kok. Ini kan hewan ayamnya si Irfan Hakim ini kan nilainya harganya ratusan juta. Ada nih. ratusan juta. Iya pokoknya ayamnya mahal. Dia kalau merasa mahal ada angkuhnya nggak sih? Ini saya lihatnya angkuh nih. Kayaknya dia nggak mau bergaul sama ayam kampung gitu. Ibaratnya bisa nggak sih kalau kayak gitu-gitu lihat nih. Ini kan Nggak, kayak ini ekornya tuh kan panjang. mahal. emang onagadori itu. Ntar dia cerut keluar lagi. Males. Jadi ayam onagadori ini tuh kan ayam kaisar Jepang. Nah dia tuh emang kelebihannya tuh adalah ekornya tuh panjang sekali. 1 tahun tuh 1 meter. Nah ini bisa sampai belasan meter kalau dia umurnya belasan tahun juga. Dan kalau Puluhan nggak juta, putus. ratusan juta. Bisa kalau yang kualitasnya bagus. Dia ngerasa angkuh nggak sih kalau kayak gini-gini nggak Nah, mau? kalau hewan dengan harga mahal itu ada angkuhnya nggak kata Raffi? Tahu nggak sih dia tuh, gue tuh berharga gitu. Ya. Hewan itu bukan dari harganya, tetapi dia merasa menjadi seorang nengrat. Perlakuan kita. Perlakuan kita. Jadi dia merasa, jadi bukan dari harganya kalau si Nobita, tapi dia ngerasa lebih diistimewakan. Kayak kucing, misalnya kan ada kucing Anggora sama kucing yang kampung. Pasti kan, tapi yang Anggora itu pasti, Iya. pasti juga begitu dia. Kucing itu lebih memang pride-nya lebih tinggi. Emang iya? Ya, kucing itu lebih pride-nya lebih tinggi. Jadi dia lebih, kamu dulu yang nyapa ya, aku nggak mau nyapa duluan. Oh gitu? Itu kucing. Oh emang, jadi masing-masing hewan itu ada karakter? Ada karakternya. Kalau ini sebenarnya kan tadi pinginnya, kan nggak bisa dong karena ininya kecil. Tadi saya udah sampein. Jadi Pinginnya ini kan kandangnya kandangnya tuh dilebar kayak dikit. lemari kecil gitu. Terlalu kecil.
terlalu kecil. Pantesan ya. Terus rumah yang sisi kirinya gelap dia nggak suka. Jadi kalau nengok itu rasanya nggak nyaman buat Pantesan dia. kucing sama ayam tuh gitu kalau kita perlakuannya baik, dia merasa bagaimana, gitu ya kucing sama ayam. Loh emang bener. Ayam yang mana, kucing yang mana? Lah ini kucing, ini kan gitu kan. Iya. Oh gitu, jadi perlakuannya itu yang membuat dia Pride-nya jadi tinggi. ah, Tapi memang tidak semuanya diperlakukan juga tetap pride-nya tinggi. Kadang diperlakukan tidak bagus pun kalau dia egonya sama kayak Aduh, manusia benar, lah. setuju. Ada yang merasa dia lebih wow. Tapi setuju, contohnya aja beda kan kucing yang di kosan sama yang di apartemen kan beda, pride-nya akan beda.